Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Marilah bersama-sama kita dengarkan kajian subuh yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Endang Sanjaya, dan kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, dakhalna fi sahati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi wahdah wa la na'budu illa iyyah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqu wa ahsanul qailin tabarrukan bi dzikrihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Al-ayah. Wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradiha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al-hadis. Wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradih. Sadatal masyayikh wa ulama'an al-a'izza wal fudala wal kurama, para alim ulama, para kiai, ustadz, ustazah, tokoh-tokoh agama, tuan-tuan guru, guru-guru ngaji, sesepuh, kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, terkhusus seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Qohar, Bapak Ketua, Seksi Ibadah semuanya, terutama Bapak dan Ibu jamaah sekalian. Insyaallah kita adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga perkumpulan kita pada pagi hari ini menjadi wasilah perantara Allah rahmati kita, Allah ampuni dosa kesalahan kita, Allah kabulkan hajat cita-cita dunia akhirat kita,
kita semua ditakdirkan Allah bareng-bareng masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di surga bisa ngopi juga nanti. Jadi ngopi pagi ini di masjid ini, nanti di surga ngopi juga bareng-bareng. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, puja dan puji adalah milik Allah, punya Allah, yang kembali Allah memberikan kita anugerah nikmat yang luar biasa. Semua dari Allah. Bicara nikmat, ada nikmat tu jenisnya duniawiyah, nikmat dunia. Ada juga nikmat sifatnya ukhrawiyah, nikmat urusan akhirat. Nikmat duniawiyah juga jenisnya ada dua. Ada yang sifatnya wahbiyah, ada yang kasbiyah. Ngerti enggak? Nikmat dunia itu dua. Ada yang sifatnya anugerah, enggak melok-melok gitu. Ada yang sifatnya ikhtiar, usaha kita. Itu nikmat dari Allah. Mana yang sifatnya anugerah, hidup, mati, itu anugerah. Enggak melok-melok urusan hidup, enggak milih-milih kita lahir di mana, dari rahim siapa, enggak milih-milih. Itu anugerah dari Allah. Ada yang sifatnya ikhtiar, ikhtiar jadi orang baik, usaha jadi orang sukses, itu ikhtiar. Itu semua dari Allah Jalla wa'ala. Ada nikmat sifatnya tadi jenisnya ukhrawiyah. Mana? Nih kayak begini nih. Mau ngaji tuh ingat urusan akhirat, hidup yang abadi. Insya Allah jadi saksi bagi hari ini nanti di yaumil kiamah, sebagai penggugur dosa kita, sebagai pelindung kita dari siksa neraka, bahwa kita pernah ngaji bareng-bareng. Kalau saya nggak ada, cari Pak di surga ya. Mana nih? Soalnya bareng-bareng kita ngaji. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, hingga kita sebagai umatnya. Semoga nanti dapat syafaatnya baginda Nabi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum lanjut, ini ada apa ini ya? Ini gimana judulnya, nanya tadi tuh? Siapa yang punya ini? Bang admin ini. Minta tolong nanti ditanyakan ke Pak Kiai ini. Siapa Kiai di sini? Bukan ke saya kali. Satu, bagaimana caranya bersyukur. Kedua, seperti apa cirinya orang yang bersyukur. Seperti apa, yang ketiga, seperti apa cirinya orang yang tidak bersyukur. Yang keempat, kemana menghubungi Pak Kiai jika hendak mengundang beliau. Bukan saya kali ya. Bukan saya mah. Tapi insya Allah sedikit coba jawab, bukan jawab bisa, kirata aja nih mah, kira-kira nyata lah. Bagaimana caranya bersyukur? Ada 3. Sesuai dengan definisi syukur itu sendiri. Caranya bersyukur, 1, bil lisan, dengan ucapan. Yang kedua, bil arkan, dengan seluruh anggota badan. Yang ketiga, bil jinan atau bil fuad, dengan hati. Ini 3 cara bersyukur. Yang terbaik 3-tiganya. Yang derajat paling rendah pakai lisan, dengan ucapan alhamdulillah. Afdhalus siyagil hamdi, sebaik-baik ucapan atau bahasa pujian kepada Allah sebagai bentuk syukur adalah ucapan alhamdulillah. Wa afdhalud du'a alhamdulillah, dan sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Maka baca doa yang terbaik depannya pakai alhamdulillah.
terserah bahasanya, mau alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah boleh, mau bapak baca hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi boleh, silahkan. Sigatnya bahasanya apa saja, yang penting pakai alhamdulillah, itu yang terbaik bahasa doa. Maka yang pertama syukur dengan lisan, berucap alhamdulillah. Turun gaji 13, ngomongnya ada kebijakan baru gaji 14. Itu terbaik alhamdulillah. Yang kedua caranya syukur bil arkan, dengan anggota badan. Tangan dipakai baik, bibir mulut dipakai baik, kaki dipakai baik, itu bentuk syukur. Yang ketiga syukur dengan hati, meyakini hadza minallah, ini semua nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dari Allah. Kita hidup, kita menjalani kehidupan, ada kemudahan, itu semua dari Allah Jalla wa'ala. Yakin bahwa la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya upaya meninggalkan mengerjakan ketaatan, dan tidak ada kekuatan sama sekali meninggalkan maksiat, kecuali semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hati yakinin begitu. Maka ketika baginda Nabi ditanya, ya Rasulullah, seperti apa saya harus bersyukur tuh? Tiga-tiganya ini masuk, ya ngomong, ya gerak, ya yakin dalam hati. Maka apa jawab baginda Nabi? Salat. Maka salat adalah bentuk daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tujuannya salat untuk syukur. Tujuannya nanti kurban emang buat apa? Lillahi ta'ala, untuk menunjukkan rasa syukur akan anugerah dari Allah. Mudah-mudahan dikasih rezeki kita nanti bisa kurban semuanya. Ya Rabbal alamin. Sebab kurban bukan ibadah seumur hidup sekali, tapi kurban ibadah setahun sekali. Jangan salah paham, saya mah sudah pernah kurban, nggak kurban lagi. Salah paham. Kurban itu ibadah setahun sekali, bukan seumur hidup sekali. Nah, sudah semua tuh. Kedua, seperti apa cirinya orang yang bersyukur? Kayak bapak semua nih sama ibu. Itu ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri orang yang bersyukur adalah hidupnya penuh dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Banyak ibadah, banyak kebaikan, itu cirinya orang yang bersyukur. Yang terakhir, seperti apa cirinya orang yang tidak bersyukur? Ya, lawan dari tadi. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah, yang memakai lisannya, pakai anggota badannya menuju selain Allah. Orang yang bersyukur menuju Allah, yang tidak bersyukur ya tidak menuju Allah. Maka ketika ditanya Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah, ma'a'adzamun ni'am ya Amirul Mukminin, nikmat apa yang paling agung wahai Amirul Mukminin? Nikmat yang paling agung adalah dikasih mau sujud kepada Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ditakdir Allah bisa sujud, itu nikmat yang luar biasa. Karena itu akan dipersaksikan nanti di yaumil qiyamah bahwa kita pernah sujud. Ibadah akan tambah kualitasnya dengan keikhlasan. Mudah-mudahan Allah berikan kita hati yang ikhlas. Amin ya Rabbal alamin. Pertanyaan keempat, kemana menghubungi? Nah, ini bukan saya kali ya, jadi saya nggak ngasih nomor. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini terima kasih punya siapa? Insya Allah jawabannya bukan jawaban, mudah-mudahan itu sama-sama saling nasihat. Kemudian kita lanjut, insya Allah selesai jam 6, maka temanya juga 6. Kemarin pertemuan kita 6 juga, sekarang ngajinya tetap ngaji 6, selesainya jam 6. Cocok sudah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam ilmu apa tuh cocoklogi, cocoklogi rata,
6 kan luar biasa, rukun iman ada 6. Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min waliyyi wala syafi' afala tatadakkarun. Surah Sajdah hari Jumat subuh sunnah dibaca. Oh, subuhnya berjamaah baca surah Sajdah. Nanti ada sujud tilawah. Di sini sudah dibiasakan belum? Sudah ya? Alhamdulillah. Masih dibiasakan sampai sekarang? Alhamdulillah. Iya, agak panjang emang. Tapi kalau dibacanya agak cepat, ya agak sebentar. Nah, jamaah rahimahumullah, ada 6 nasihat dari Al-Imam Hasan Al-Basri. Sebab kita manusia, kata beliau, ini ciptaan yang luar biasa sempurna dari Allah. Allah menciptakan kita fi ahsani taqwim, dalam keadaan yang sempurna dengan berbagai perangkat-perangkatnya. Dalam diri kita ada perangkat keras, juga ada perangkat yang lunak. Ada perangkat keras, mana nih? Perangkat keras, tulang, jasad, fisik, itu perangkat keras. Ada juga dalam tubuh kita perangkat lunak. Mana itu? Hati, itu perangkat lunak. Akal, perangkat lunak. Yang perangkat keras, perangkat lunaknya mesti dirawat, mesti dijaga. Semuanya agar sehat, semuanya agar baik. Ketika perangkat kerasnya baik, perangkat lunaknya baik yang ada dalam diri manusia, maka dia akan mudah menjalani kehidupan, akan sukses menjalani kehidupan dunianya. Kadang-kadang perangkat keras ini gimana perangkat yang lunak? Fisik kita nih yang keras, jasad kita tuh gimana hatinya? Hatinya baik, maka akan menimbulkan perilaku yang baik pula. Kata Nabi begitu. Ala inna fil qalbi mudghah. Ingatlah bahwa ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa dalam fisik kita, jasad kita ada satu organ tubuh. Idza saluhat, kalau benar, saluhal jasadu kulluh, semua perilaku jasad bakal benar. Tangan bakal benar, kaki bakal benar, mata bakal benar, bibir bakal benar. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, jika rusak, rusak pula perilakunya. Ala wahyal qalbu, itu organ tubuh pusatnya, sentral jasad kita, dan itu namanya qalbu, hati. Maka kita punya doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membulak-balik hati manusia, sabbit qalbi, tetapkan hatiku ala dinik, di atas agamamu. Tetapkan hatiku, iyyaka na'budu wa iya, kepadamu kami hanya menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Minta ditetapkan itu tuh. Karena hati bolak-balik baik, maka kita terus minta doa, Allahumma hdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang mana? Yang siratal ladzina an'amta, jalan orang yang sudah dikasih nikmat sama Allah. Siapa orang yang sudah dikasih nikmat sama Allah? Mereka yang sudah tidak ada, tapi namanya harum dengan kemuliaan. Bukan kayak kita belum an'amta kitanya. Nanti an'amtanya kalau sudah wafat, di situ dilihat dapat nikmat apa dapat siksa. Insya Allah yang hadir di sini mah nikmat semua. Amin ya rabbal alamin. Maka siratan apa? Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Orang-orang yang sudah dikasih nikmat oleh Allah adalah para nabi. Orang-orang yang sudah dikasih nikmat oleh Allah adalah para syuhada, syuhada Badar,
syuhada Uhud, syuhada Palestina, syuhada Irak, banyak para syuhada, orang-orang muslim, wasiddiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang mulia. Syekh Abdul Somad Palembang, putra putri beliau Syekhah Fatimah binti Abdul Somad Palembang, ulama-ulama Sumatera, namanya luar biasa sampai sekarang mulia. Ya, ada ulama wanita Bu, orang Sumatera, namanya Syekhah Fatimah binti Syekh Abdul Somad Palembang. Ada 2 minggu yang lalu haul Syekh Abdul Somad Palembang. Dijelaskan oleh penceramah tentang putri beliau, perempuan waliullah, guru thariqah, mursyid thariqah. Alhamdulillah, perempuan. Insya Allah di sini semua calon wali-wali Allah semua. Nggak cukup amin. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka hati ini mesti dijaga, ditata dengan baik sebab mempengaruhi urusan sentral kita. Jangan sampai hati punya penyakit. Maka Imam Hasan Basri lewat nasihatnya ada 6 hal. Ada 6 hal yang bisa merusak hati. Artinya 6 nih penyakit hati. Nah, insya Allah kita bahas pagi ini tentang 6 penyakit hati agar kita waspada dan mawas diri. Kemudian obatin kalau sudah ada dalam diri kita. Apa kata beliau? Inna fasadal qulub an sitati asya. Sesungguhnya hati bakal rusak, ada penyakitnya, ada kumannya, ada bakteri yang enggak beresnya. 6 perkara itu jumlahnya. Yang pertama, ngenteng-ngentengin dosa. Ngentengin dosa atau menganggap dosa itu enteng, punya harapan dosa be dulu ntar juga diampuni sama Allah, dosa be dulu ntar juga tobat diampuni sama Allah. Ngentengin dosa, nganggap dosa kecil tuh biasa-biasa baik. Kemana? Sini nih, dosa kecil, dosa juga nggak apa-apa, ntar juga diampuni sama Allah. Nah, punya sikap atau punya pendapat dalam hati mengentengkan dosa, itu adalah salah satu penyakit hati. Bisa penyakit hati. Kayak gimana orang kalau sudah sakit hatinya? Rusak, Pak. Ibadah kagak mau, ngaji kagak demen, sholat males, ke masjid langkah kaki berat. Nah, tuh ciri-ciri orang punya penyakit hati. Nah, satu adalah ngenteng-ngentengin dosa. Jangan anggap dosa kecil itu tidak berbahaya. Bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian menganggap dosa itu seperti rambut dibelah 7 saking ringannya dosa itu, jangan anggap gitu, karena di zaman kami, zaman Nabi, dosa yang setipis rambut bagi kami itu adalah dosa besar. Zaman Rasul. Jadi zaman baginda Nabi dan para sahabat itu dosa kecil mereka anggap dosa besar. Kalau kita dosa besar pun dianggap dosa kebalikannya. Mudah-mudahan ada dalam ampunan Allah. Amin ya rabbal. Nah, karena tidak ada dosa kecil ma'al istiqrar, disertai dengan ketetapan. Karena kita punya peribahasa, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Itu untuk bab ini. Ya, dosa dikit-dikit dianggap biasa, lama-lama jadi besar. Karena nganggap kecil, maka dosa kecil adalah pintu gerbang menuju dosa besar. Jangan dicoba-coba ngentengin dosa. Tuh ada sebab penyakit hati kita. 1, 2. Yang menjadi penyebab penyakit hati adalah wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Nah, punya pengetahuan tapi tidak diamalkan. Pengetahuannya tidak diamalkan. Ilmunya punya tidak diamalkan. Nah, ini penyakit penceramah kayak saya. Tahajud, kesiangan dia. Nah, gitu. Ya, ada ilmu minim amal, tidak diamalkan ilmunya, pengetahuannya tidak diamalkan.
Ibarat apa? Ibarat pohon tanpa buah. Orang punya ilmu itu ibarat pohon tanpa buah, walaupun rindang, nggak ada manfaat. Manfaatnya buat neduh doang. Kalau lagi panas itu pun tidak ada buahnya. Maka yang kedua, punya ilmu tidak diamalkan, tuh adalah salah satu sebab penyakit hati. Obatin, dapat dikit, manfaatin ilmu. Sedikit ilmu diamalkan lebih baik daripada banyak ilmu tidak diamalkan. Sebab apa? Akan timbul penyakit baru. Punya ilmu nggak diamalin, akan timbul penyakit baru. Apa? Penyakit sombong. Akan timbul penyakit sombong. Nah, kalau tidak diamalkan, ayo, pengetahuan banyak tidak diamalkan, maka pengetahuan itu hanya akan jadi ajang untuk memamerkan dirinya, bahwa saya bisa berdalil, bahwa saya bisa berhujah, bahwa saya ngerti soal agama, paham ini itu. Akan timbul penyakit baru tuh. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau diamalin, oh sholat sunnah, bentar lagi kita sholat sunnah syuruk ya, jam 6 lewat berapa? Hah? Lewat berapa? Jam 6 lewat 12 ya. Nah, terus nanti ada sholat sunnah duha, itu ilmu tuh. Kita amalin dikit-dikit, kagak tiap hari, seminggu sekali, nggak seminggu sekali, sebulan sekali, nggak sebulan sekali, tahun sekali, nggak setahun sekali. Oh, kira-kira ya. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, punya pengetahuan, ilmu tidak diamalkan, itu salah satu sebab hati kita berpenyakit. Pantes ibadah males, pantes ngaji males, itu penyakit semua di hati kita. Kita obati. Nanti obatnya ada dokternya yang obatin. Kemudian yang ke berapa sekarang? 5. Yang kelima langsung ya. Wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Kurang syukur. Kurang syukur. Ini juga penyakit hati, kurang syukur. Kurang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, atau syukurnya pakai standar. Syukurnya pakai standar. Kita kan bersyukur tuh pakai standar. Nunggu punya mobil dulu baru alhamdulillah. Nunggu gaji 13 turun dulu baru alhamdulillah. Kita punya standar tinggi untuk bersyukur. Dan itu bahaya. Ketika nggak nyampe, putus asa. Ketika tidak sampai, depresi juga. Kecewa yang ada, tambah sakit hati. Karena kita bersyukur punya standar yang tinggi. Padahal kita punya nafas gratis. Kalau beli berapa duit setabung tuh oksigen? Hah? Setabung oksigen berapa duit? 500. Oh, kalau beli coba udah berapa nih pagi ini oksigen kita beli? Alhamdulillah gratis. Alhamdulillah. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk bersyukur dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil. Hal yang kecil, bisa minum, alhamdulillah. Bisa makan, alhamdulillah. Dikasih rasa enak waktu makan pindang pegagan, alhamdulillah. Pindang ikan jelawat, mantep itu. Alhamdulillah. Standarnya jangan tinggi-tinggi untuk bersyukur itu. Karena begini, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Orang yang tidak bisa bersyukur dari hal yang kecil, dijamin tidak akan mampu bersyukur ketika mendapat hal yang besar. Oh, bukan saya yang bilang, Rasul yang bilang. Orang yang tidak pandai bersyukur dalam hal yang kecil, dijamin nggak bisa bersyukur dalam hal yang besar. Dibalik, jika orang pandai bersyukur dalam hal yang kecil, dia akan pandai bersyukur ketika mendapatkan hal yang besar. Jadi kuncinya begitu. Bisa ngopi sekarang, alhamdulillah. Punya saya belum diminum. Alhamdulillah ya. Nah, kurang syukur. Maka untuk bersyukur, yuk dimulai bangun pagi bersyukur, alhamdulillah. Kemudian sudah yang ketiga, yang keempat. Mana nih yang keempat? Agak kelihatan. Wa may yarduna bi qismatillah
kurang nerima, kurang legowo akan anugerah dari Allah, akan pemberian dari Allah, menggerutu bae gawe. Nah itu dari bersyukur berarti tidak ridho dengan qada dan qadar dari Allah, bahwa kita begini begitu, itu semua kudrah iradah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kehendak Allah. Gak nerima dengan kehendak Allah. Mana kehendak Allah? Nih bapak semua yang hadir di sini tua, tua itu kehendak Allah. Bapak tua bersyukur, pernah muda, saya muda belum tentu sampai tua, berarti bapak harus lebih bersyukur karena pernah muda. Kalau saya muda belum tentu sampai tua, maka saya yang muda penting menghormati orang yang lebih tua, karena semakin tua umurnya berarti amalnya sudah tambah banyak. Ibarat kelapa, makin tua makin punya santan. Kalau jadi kelapanya sampai tua, kalau gugur. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak ridho dengan bagian dari Allah, bagian dari Allah. Maka kita ngaji Yasin Pak, ada itu bilang surah Yasin, wa man nu'amirhu nunakishu. Orang makin tambah umur makin kurang fasilitas dari Allah. Bener apa enggak? Nah, dulu makan kue yang keras-keras sanggup. Sekarang pilih. Dulu kondangan bapak nih prasmanan, makannya koleksi apa seleksi? Koleksi, lagi muda. Sekarang sudah tua, seleksi. Daging apa nih? Embe. Pak Haji makan sate dulu, aduh jangan, tusuknya aja. Ini sayur sop nih, aduh enggak, segala macam nggak boleh. Ada es nih, aduh jangan, kemanisan. Kenapa? Sudah punya pabrik gula sendiri. Nggak perlu gula lagi. Nah itu wa man nu'amirhu nunakishu, makin tambah umur makin kurang fasilitas dari Allah. Nah jamaah rahimakumullah, tidak ridho dengan bagian dari Allah tuh penyebab penyakit hati kita. Kemudian yang kelima, cepat selesai ini. Yang kelima, wa yadfanuna mautahum wa la ya'tadirun. Sering ngantar jenazah tapi tidak mengambil pelajaran dari mengantar jenazah itu. Sering ikut nguburin orang tapi tidak mengambil pelajaran bahwa kita juga bakal dikubur. Sering takziah kepada yang meninggal tapi tidak mengambil pelajaran bahwa kita juga bakal ditakziahi. Mending ditakziahi. Ada orang yang tidak ditakziahi. Ada orang yang tidak didoakan, segala macam. Kita mah mudah-mudahan anak keturunan kita sama kita. Amin ya robbal alamin. Maka pilih anak cucu, jangan asal pesantren. Pesantren yang kayak mana? Jika pesantren, keluar dari pesantren anak berantem sama orang tua banyak, karena beda paham. Di pesantrennya diajarin paham yang berbeda, akhirnya berani ngelawan sama orang tua. Pesantren apa berani ngelawan sama orang tua? Seilmu segede apapun. Nah bapak jamaah rahimakumullah, jangan asal pilih, lihat gurunya yang kayak gimana, ajarannya seperti apa. Begitu kan banyak kejadian, pinter sekolah keluar sampai rumah berantem sama bapak dan emak urusan takzim. Nauzubillah nih. Nah bapak ibu jamaah rahimakumullah, taat kepada orang tua di atas segala, nggak bisa. Kemudian yang menjadi penyebab penyakit hati adalah ikut menguburkan orang tapi tidak mengambil pelajaran dari yang dikuburkan, bahwa kita bakal mati. Insya Allah nih semuanya adalah calon-calon mati. Persoalannya siapa yang nak duluan dan belakangan. Kira-kira yang di sini mau duluan mau belakangan? Belakangan semua. Terus yang duluan siapa ini? Nah itu bukan wewenang kita. Kemarin dapat kabar di grup ada ya, ada Pak Yusran bikin status juga, jamaah haji wafat di Mekah. Masya Allah.
Orang sana tuh kalau ada orang meninggal hari Jumat di tanah suci, ditanya, nih semasa hidup amaliyahnya apa? Kok dapat kemuliaan dari Allah, wafatnya hari Jumat, hari mulia di tanah yang mulia, Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan almarhum siapa itu Pak? Lupa saya namanya. Oh iya, Pak Najamuddin, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Karena kuncinya begini, Pak Bu. Saya bertanya dan kemudian saya ngaji. Dulu saya bertanya sama guru saya, Mama Kiai Haji Khalili. Doa saya biar dapat diijabah oleh Allah tuh gimana biar cepat? Dijawab oleh guru kami, agar doa cepat diijabah oleh Allah, banyakin doain orang. Terus kedua, saya nanti kalau wafat banyak yang doain tuh gimana? Dari sekarang banyakin doain orang yang meninggal. Sudah wafat. Alhamdulillah. Sudah berapa nih kita? Sudah 5. Sudah 6 ya? Nah, Bapak jamaah rahimakumullah. Nah, maka ngambil pelajaran. Salah satu mengambil pelajaran dari orang yang meninggal, ketika dengar kabar orang yang meninggal, baca doa istirja namanya. Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma ktubhu indaka fil muhsinin waj'al kitabahu fi illiyin wahlul uqbahu fil akhirin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Hafal doanya? Hafal ya? Alhamdulillah. Cepat benar. Yang sudah ya? Hah? Sudah 6 sudah? Sudah 6 Pak. Salah ini. Nah, itulah penyakit hati. Kesimpulannya, satu penyakit hati adalah ngentengin dosa. Terus yang kedua apa tadi? Nah, udah lupa lagi kan? Tidak mengamalkan ilmu. Yang ketiga, kelewat nih satu nih. Beramal tidak ikhlas. Beramal tidak ikhlas. Yang keempat, kurang syukur. Yang kelima, apa jadi yang kelima? Tidak ridho dengan qada dari Allah. Yang keenam, tidak mengambil pelajaran dari musibah kematian. Itu penyebab daripada penyakit hati. Obatnya sekarang. Kalau sudah ada nih penyakit dalam diri kita, masih ada 4 menit. Jika sudah ada penyakit dalam diri kita, obatnya apa? Salah satu obat hati, nih kayak begini. Ini kumpul ngaji, salah satu obat daripada penyakit hati. Alhamdulillah. Makanya rajin melok ngaji hari Sabtu subuh. Ikut, itu obat penyakit hati. Yang kedua, obat penyakit hati, baca Quran. Baca Quran. Kemudian berkumpul dengan orang-orang yang baik. Orang yang baik, orang yang soleh. Maka ketika ada yang nanya kepada Syekh Hasan Basri, saya tobat, terus tobat saya diterima apa ditolak ya sama Allah? Nah, kira-kira Bapak baca istighfar tadi, tobat sama Allah, tobatnya diterima apa enggak? Pede amat. Coba. Urusan nerima tobat, nolak tobat bukan urusan kita, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Keinginan diterima. Kita nggak ada yang tahu. Bapak tadi baca istighfar diterima apakah? Nggak ada yang tahu. Tapi ada ciri, Pak. Ada cirinya. Cirinya orang yang diterima taubatnya ya kayak Bapak inilah semua. Cirinya adalah mereka senang berada di tempat baik, bersama orang baik, dalam kegiatan yang baik. Itu ciri istighfar kita diterima oleh Allah. Berarti sebaliknya, taubat kita, istighfar kita tidak diterima oleh Allah, masih sekarang seneng sama yang nggak baik, sama orang yang nggak benar, di tempat yang tidak baik. Ciri taubat kita nggak diterima sama Allah. Nauzubillah min dzalik. Kita mah alhamdulillah seneng di pengajian, seneng di masjid, alhamdulillah sampai masjid nggak pernah berhenti ke masjid ya, lewat terus. Ada yang begitu ya.
Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sudah jam 6, demikian yang bisa kami sampaikan. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada. Ya sudah. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Pasti datangnya, jika salah, datang dari bodoh kami, kurang kami kepada ilmu dan pengetahuan. Benarnya adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, beneran ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya? Gak ada ya? Nah, gak ada. Tutup ya? Oh, tutup ya. Langsung doa kita. Cek. Sudah. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup sama dengan doa, dengan harapan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allah berikan hidup kita mulia di dunia, mulia juga di akhirat, berkumpul bersama ahli-ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana ya Allah min ba'di tafarruqan ma'suman wa la tuwallina ya Allah waliyan siwaka ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin wa ya rabbal alamin. Ilahana ya ilahana minna su'al wa minkal ijabah. Istajib du'aana, istajib du'aana, istajib du'aana wa qadhi hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Ya Allah ya qadhiyal hajat, ya Allah ya kashifal muhimmat, ya Allah ya rafi'ad darajat, ya Allah ya dafi'al baliyat. Idfa annal bala wal waba wat ta'un wal fitana wal mihana wasyada'id wa syarral a'da'i wal hasidina wal zalimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya, siapa bisa menjalani? Moga-moga Gusti Allah mencuri